yang ke-19, di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah padamkan roh. Nah, saudara-saudara, apa artinya ayat ini ya? Nah, saudara, ketika kita sudah percaya dan dibaptis di dalam Kristus, kita menerima anugerah Allah, ya. Lalu bersama dengan Roh Kudus, anugerah itu terus ada di dalam hati kita, terpancar keluar dari dalam batin atau dalam hati kita, sehingga hidup kita itu adalah hidup yang menjadi terang. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia, itu artinya bahwa ada sesuatu dari dalam batin yang terpancar keluar dari kehidupan kita, baik itu melalui perkataan, perbuatan, ataupun pikiran dan hal-hal yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah mencerminkan apa yang terjadi di dalam hati atau di dalam batin kita. Nah, jika hati dan batin kita terus dibakar yang oleh namanya anugerah, maka itu akan memancarkan hal-hal yang bersifat terang. Seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 6, dia mengatakan bahwa jika matamu baik, maka teranglah tubuhmu. Sebaliknya jika matamu jahat, maka teranglah, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, saudara-saudara semua, ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di dalam hati, di dalam batin, di dalam mata yang disebut ini adalah mata rohani atau nus kita, ini mempengaruhi, memancarkan keluar dari tubuh kita, dari dalam hati kepada tubuh kita. Nah, saudara-saudara semua, sehingga sangat penting ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan, ya, Roh Kudus ada di dalam hati kita yang turut bekerja, mengipasi, memanasi anugerah itu, sehingga anugerah itu boleh memancarkan satu seperti bahan bakar, api, atau terang yang keluar dari dalam hati, terpancar keluar dari segenap tubuh atau kehidupan kita. Jika Yesus mengatakan kita adalah terang, itu bukanlah terang yang dari kita, tetapi terang yang berasal dari Roh Kudus yang kita terima, yaitu anugerah keselamatan tadi, ketika kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan dibaptis di dalamnya. Nah, saudara-saudara semua, penting bagi kita ya untuk senantiasa menjaga anugerah itu, energi itu. Nah, kenapa kok kita bisa dikatakan memancar terang? Karena di dalam hati kita, di dalam anugerah itu sendiri, ada yang sering oleh Bapak Gereja, yang seperti nanti hari ini kita akan lihat dari Saint Theophan, itu seperti adalah api atau terang, ya, api atau terang, ada burning fire, ada seperti api yang membakar, atau seperti terang itu yang terus akan memancar dari dalam hati kita. Nah, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga api ini tetap menyala atau panas di dalam hati kita. Nah, Saint Theophan de Reclus itu mengatakan bahwa kita belajar melakukan segala sesuatu dengan cara yang lahir dari hati kita yang benar-benar terbakar. Artinya yang benar-benar yang lahir dari hati yang bersinergi bersama dengan anugerah oleh Roh Kudus tadi. Nah, itu akan membuat hati kita itu menjadi hangat, penuh dengan api atau terang tadi, daripada kita memadamkan api tersebut, kata Saint Theophan. Apakah kita itu sedang membaca ataupun sedang berdoa, apakah kita itu sedang bekerja ataupun berbicara kepada orang lain, ataupun kita melakukan hal-hal yang lain dalam rutinitas kita ya, seperti kita bekerja, memasak, bahkan ketika kita menjaga anak ataupun kita mengajar orang lain, ataupun hal-hal kecil yang kita lakukan seperti mengepel, menyapu, biarlah pekerjaan itu selalu hasil dari hati yang hangat tadi. Theopha mengatakan, kamu kerjakanlah itu dengan satu tujuan, yaitu tidak membiarkan hatimu menjadi dingin. Tetapi ketika kita mengajarkan itu, mengerjakan itu semua, itu membuat hati kita itu terus makin panas. Ya, keep your inner self always hot by reciting a short prayer. Watch over your feelings in case they dissipate this warmth. Ya, jagalah kompor api batinmu supaya itu tidak padam. Ya, begitu kompor api batin kita itu padam, maka itu akan menjadi dingin.
Bagaimana menjaganya supaya tidak padam? Dikatakan dengan terus mengucapkan doa yang singkat, ya, tanpa henti. Perhatikan atau berjaga-jaga atas perasaanmu, ya, supaya mereka tidak memadamkan kehangatan dari api itu. Dengan api batin itu, maka kita tetap dapat memancarkan terang kepada dunia. Sebab terang itu terpancar dari dalam api batin itu. Menjaganya tetap menyala sampai kedatangan mempelai laki-laki, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Nah, ini adalah usaha kita yang terus bersinergi dengan Roh Kudus untuk menjaga api batin kita supaya tetap hangat, supaya tetap memancarkan terang, memancarkan energi yang keluar dari dalam hati kepada kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, ya, baik di saat kita melakukan seperti latihan rohani, hal-hal disiplin rohani, berdoa, bahkan kita mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari, berkomunikasi, bekerja dengan masyarakat dan semuanya, jagalah itu semua supaya tetap api batin kita tetap hangat. Seperti yang Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kitalah terang dunia. Ya, Matius 5:14-16. Dari mana terang yang ada pada kita berasal? Nah, ini bukan terang dari kita sendiri, tetapi ini adalah terang dari Kristus, terang dari Yesus. Sebab dia mengatakan dia adalah terang bagi dunia. Nah, kita menerima terang itu melalui Roh Kudus yang memancarkan, yang menyalurkan anugerahnya ke dalam hati kita. Di saat kita berdoa, di saat kita percaya, di saat kita hening dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ya bagaimana menjaga api ini supaya tidak padam atau tetap hangat di dalam hati kita. Kita menerima dari Yesus ketika kita percaya kepadanya, sebab dia adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Ya, kita bisa baca Yohanes 9:5, Yohanes 12 ayat 46. Rasul Yohanes berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Jadi barang siapa yang menerima Kristus, dia menerima terang yang sesungguhnya itu. Sebab itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka kita memiliki api batin. Kenapa api? Karena ada terang di situ. Yang seperti kalau kita lihat lampu, ya, ada terang di situ. Seperti kita lihat api, di situ ada terang yang terpancar dari dalam api itu, yang menerangi kita melalui karya Roh Kudus. Api apa yang dapat membuat kompor batin kita tetap panas atau terang? Nah, jawabannya adalah Roh Kudus yang kita terima pada saat kita dilahirkan baru dalam baptisan. Ya, Saint Yohanes berkata, kita yang menerima anugerah di dalam baptisan dan pengurapan Roh Kudus, ya, maka kita akan dibakar oleh Roh Kudus, ya, di dalam roh kita. Di mana ini adalah karya dari anugerah lewat karya Roh Kudus tadi. Mengapa kita bisa kemudian kita tuh tidak terbakar, ya, tidak do not burn in the spirit, karena kita melakukannya ya secara dengan usaha kita sendiri, ya, baik itu bisnis, public life, tapi spirit kita ya tidak sinergi, ya, tidak merasakan itu, ya, in order to kindle the spirit, ya, jadi untuk memanasi roh itu we must be aware of the unsatisfactory direction of activities. Jadi kita mesti mengarahkan hati kita itu kepada Roh Kudus, bersinergi dengan Dia. Oke, orientasi kita itu janganlah kepada hal-hal duniawi, ya, tetapi masuklah ke dalam kontemplasi yang divine, holy, heavenly, and eternal. Jadi Tiofa menasihat kita jangan melakukan dengan usaha kita sendiri, tetapi bergantunglah ya dengan sesuatu yang divine, holy, heavenly, eternal. The most important thing is to begin to act in a manner that is truly spiritual. Then the spirit will start to burn. For as a result of this, the gift of grace will live within us will begin to grow in war. Ya, jadi hal yang paling penting adalah kita mulai bertindak dengan segala cara seperti truly spiritual. Jadi bersandar kepada Roh Kudus itu, mintalah kepada Dia. Maka tadi dia katakan di sini selalu incite reciting a short prayer in every we do.
ya, dalam segala apa yang kita lakukan, selalu watch dan reciting a short prayer, berjaga-jaga dan selalu mengucapkan doa yang singkat. Ya, dia katakan to begin to act in a manner that is truly spiritual. Nah, ini yang paling penting. Then the spirit will start to burn, maka roh itu akan mulai terbakar oleh apa? Oleh tadi ketika kita sudah recite the prayer and everything we do, ya, ucapkanlah itu doa puja Yesus misalnya, ataupun selalu menjaga pikiran kita, hati kita. Nah, itu adalah truly spiritual, saudara-saudara. Seperti api, dia membakar di dalam diri kita, bergantung pada berapa banyak bahan bakar yang kita berikan. Api dapat samar seperti batang korek api kecil atau besar seperti api unggun. Ya, bahkan api itu bisa juga kehabisan. Ya, Saint Nicodemus mendesak kita untuk menyelamatkan percikan yang tersisa, ya, di bara sejak baptisan melalui doa, perhatian batin, berjaga-jaga, dan askesis atau disiplin rohani. Jadi ini adalah Nicodemus mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga api itu, ya, supaya tidak padam, gitu. Tapi dia mengatakan menyelamatkan percikan yang tersisa di bara sejak baptisan melalui doa, perhatian batin, berjaga-jaga, askesis, dan disiplin rohani. Dimitri de Rostov itu menjelaskan, to kindle in his heart such as divine love, to unite with God in inseparable union of love. Ya, jadi untuk menyalakan hati ini dengan kasih ilahi, menyatu dengan Allah di dalam kasih ilahi yang tidak terpisahkan, ini adalah penting bagi kita, yaitu berdoa sesering mungkin, rising, menaikkan pikiran kita kepada Dia. Sebab api itu, flame itu, ya akan terus membakar dan memberikan kita makan. Maka ketika kita berdoa itu seperti kita tuh menjemput anugerah itu, api itu untuk terus terbakar di dalam hati, ya, sehingga hati itu akan mulai membakar yang lain. Hati itu akan mulai memancarkan anugerah kepada pikiran kita, pada perasaan kita, kepada kehendak kita, itu akan bekerja oleh hati itu, atau tadi yang disebut saya mata. Jika matamu baik, maka mata itu akan terus bekerja dari dalam menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Nah, di sini juga prayer, doa itulah yang membuat hati itu menjadi terbakar sehingga pikiran, ya, itu akan deeply in God, akan bangkit kasih tadi, ya, di dalam hati, kerinduan itu akan bangkit, ya. Dan jadi dalam fakulti hati itu ada 3, ya. Yang pertama itu adalah nus itu sendiri yang akan terus mengenal Allah, ya, melalui doa. Lalu yang kedua adalah hati itu sendiri yang akan terus mulai terpancar kerinduan kita untuk mengasihi Allah. Dan yang ketiga adalah kehendak bebas kita yang akan mulai dihangatkan oleh api batin itu atau anugerah itu, sehingga kehendak bebas kita itu adalah kehendak di dalam ketaatan kita kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Sehingga hati itu harus dipanasi, ya, dipanasi, maka akan memanasi batin kita, akan menerangi batin kita, mengajarin kita, bahkan menyatakan diri kita, ya, memancarkan terang itu di dalam segala hikmat, ya, membuat kita itu seperti api yang memancar. Kita tahan berdiri di hadapan Allah di dalam roh kita, ya. Kita akan selalu memandang Dia di dalam pikiran kita, mendekat kepada Dia, ya. Itulah yang terjadi ketika kita menjaga atau memancarkan api dari hati kita atau api batin itu. Dan yang kita rasakan adalah kita punya visi akan the sweetness of spiritual joy. Jadi ada sukacita rohani yang kita bisa merasakan manisnya itu. Nah, saudara-saudara, itulah cara tetap menjaga bara api batin, tetap membakar hati. Ya, Theophan juga mengatakan, kesampinganlah segala hal-hal yang bisa mematikan api yang kecil itu, ya. Biarkanlah itu terus membakar di dalam kamu, biarlah itu mengelilingi kamu, ya, yang akan memberikan kamu makan dan akan terus mengipasi api itu menjadi besar. Sehingga ketika kita menyingkirkan
hal-hal yang bisa memadamkan api itu, maka itu api itu akan terus membakari kita. Isolate yourself, ya, repose, atau tadi yang kemarin ketika kita membahas repentance, compassion, atau tears, itulah yang akan terus menjaga api batin itu tetap membakar. Kemudian repentance, tear, tadi saya katakan berdoa, ya, praying dengan terus mengucapkan doa yang pendek atau doa seperti anak panah, ya, the arrow prayer, like Jesus prayer, kemudian berjaga-jaga. Nah, itu semua adalah cara-cara bagaimana kita menjaga api batin itu, inner flame itu tetap terus mengipasi kompor batin kita. Jadi your solitude, ya, must become more collected, your prayer deeper, and your meditation more forceful. Ya, ini saya kutip dari buku The Art of Prayer, ya, dari Saint Diophant. Jadi kalau kita melakukan misalnya isolate yourself, praying, solitude, and then meditation, itu semua adalah askesis kita dalam wujud doa yang hening tadi. Jadi saudara, doa itu harus di dalam satu batin, ya, doa batin itu yang disebut dengan stillness atau silence, ya, atau istilahnya itu hesychasm, di mana kita memang benar-benar bisa isolate, ya, bisa repose, bisa solitude, bisa meditation. Artinya kita punya apa namanya contemplation, solitude, meditation itu hal yang sama, ya. Artinya kita berdoa bukan lagi secara oral, ya, secara badani, tetapi ini yang bekerja adalah roh kita, mata rohani kita, nus kita yang bekerja, yang akhirnya bisa meditate, bisa solitude, bisa kontemplasi, artinya bisa melihat roh kita dengan roh Allah itu seperti berkomunikasi, berjumpa. Lalu mereka namanya berkomunikasi artinya mereka bisa saling mendengar, ya. Kita mendengar apa suara Roh Kudus. Kita berbicara kepada Dia, tapi kita juga bisa mendengar apa yang Dia katakan kepada kita. Nah, itulah artinya. Jadi solitude atau hesychasm, silence itu bukan kita pasif diam, ya, tetapi ini adalah apa namanya kerja dari batin kita, roh kita yang terus bekerja bersama dengan Roh Kudus di dalam solitude, di dalam meditasi atau di dalam kontemplasi. Nah, inilah inner prayer atau doa batin, ya, atau tadi the arrow prayer yang kita harus latih, ya, harus latih dan latih. Cara yang paling gampang adalah Jesus prayer atau short prayer, itu doa yang pendek, ya, misalnya Lord have mercy, Jesus Christ Son of God have mercy on me a sinner. Terus menerus diucapkan sampai dari mulut masuk ke dalam batin. Nah, begitu sudah masuk ke dalam batin dan pikiran kita atau mind kita, maka kita memasuki yang namanya kontemplasi atau solitude atau meditasi, sehingga kita bisa melihat, menjemput, berkomunikasi dengan Roh Kudus, dan itulah yang akan terus membakar hati kita, membakar inner flame itu. Ya, nah, hesychasm, keheningan, silence, ini adalah cara paling penting untuk menjaga api batin tetap menyala. Hesychia atau hesychasm ini adalah latihan rohani supaya api Roh Kudus tetap dikipasin sehingga api batin kita tetap menyala. Jadi doa di sini itu bukan sekedar lagi eksterior, ya, tetapi doa ini adalah interior batin kita. Bagaimana kita mendesain ruang hati kita, ya, bagaimana kita mendesain rumah kita yang kekal itu yang di dalam hati itu, yaitu dengan hesychasm, yaitu dengan kita berinteraksi, berkomunikasi, saling menyapa dengan Roh Kudus di dalam keheningan tadi. Menurut Chrysostom, apa yang membuat batin kita padam adalah kehidupan yang tidak murni atau tercemar oleh dosa. Nah, dia menuliskan jika kita menuangkan air atau hal yang kotor ke dalam apa namanya, katakanlah misalnya lampu atau pelita kita, maka lampu tersebut pasti padam. Seperti misalnya kita punya lilin, ya, kita tutup lilin itu dengan gelas, lampu itu akan padam. Atau kita siram air, maka lilin itu akan padam. Nah, ini yang terjadi juga dengan
lampu atau api dari batin kita, ya. Nah, saudara-saudara, jika kita mengisi batin kita dengan hal-hal duniawi, hal-hal flesh, ya. Jadi saudara, flesh ini adalah ini istilahnya adalah dalam pengertian hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah atau kehendak Allah, ya, atau hukum Allah. Baik itu flesh di sini atau ini bukan hanya soal tubuh, ya, tapi ini juga ini berbicara juga masalah hal-hal yang bertentangan dengan natur kita atau dengan perintah Allah, ya. Itu adalah earthly atau fleshly, karnal, yang banyak dijelaskan oleh Rasul Paulus, ya, seperti dalam surat Galatia pasal 5, surat Roma itu banyak menjelaskan tentang masalah flesh ini. Flesh itu adalah hal-hal yang tidak natural bagi tubuh dan jiwa kita, ya, yang terus kita kerjakan. Nah, fleshly inilah seperti salah satunya adalah hawa nafsu yang memang sudah kotor. Nah, ketika itu kotor, hawa nafsu yang kotor itu masuk ke dalam hati kita, maka itu berbahaya memadamkan api yang ada di dalamnya. Nah, ini yang dimaksud dengan jika kita mengisi batin kita dengan nafsu tadi, hal-hal yang kotor tadi, ya, yang daging tadi, maka sebetulnya kita memadamkan roh itu. Seperti penasihat Rasul Paulus, dia katakan, ya, jangan padamkan roh. Artinya, jangan padamkan api batin kita, gitu. Sebab apa? Ketika kita memadamkan api batin kita, maka hati itu menjadi gelap, ya. Ketika tidak ada api, tidak ada terang, maka satu ruangan itu akan gelap. Nah, jika gelap, maka kita tidak tahu jalan mana yang benar, begitu. The flame goes out. Lampu akan padam, api itu akan padam ketika tidak cukup dengan minyak. Nah, saudara-saudara, minyak itu apa? Minyak itulah bahan bakar tadi yang terus akan membakar lilin itu atau api itu. Nah, bahan bakar kita di sini jelas dikatakan adalah itu tidak terjadi ketika kita menunjukkan charity, tetapi bahan bakarnya itu adalah God's mercy tadi, Lord have mercy itu. Jadi menarik, ya, kata mercy atau eleon atau eleison itu artinya adalah minyak, yang bisa juga diterjemahkan belas kasihan atau mercy. Nah, minyak atau compassion tadi, mercy tadi itu ya berguna untuk sebagai bahan bakar seperti minyak, ya. Minyak itu juga bisa untuk mengurapi, mengenyangkan, ya, membuat masakan, bahkan juga bisa sebagai terang, ya, minyak untuk menerangi, untuk mengenyangkan kita, mengurapi, memberkati, gitu, ya, dan menyembuhkan, gitu. Tetapi di sini yang disebut dengan bahan bakar itu adalah Lord's mercy, belas kasihan Allah, yaitu anugerah Allah yang datang kepada kita melalui Roh Kudus. Nah, jika kita bisa melakukan Jesus prayer tadi atau inner prayer tadi, maka Roh itu akan memberikan the oil tadi, minyak tadi atau mercy tadi, ya. Nah, for the Spirit does not make it indwelling in the unmerciful soul. Tapi Roh Kudus itu tidak akan tinggal di dalam hati yang tidak berbelas kasih. Nah, jadi kita harus menunjukkan belas kasih itu kepada sesama kita supaya Roh itu memberikan belas kasihnya, ya. Nah, dia katakan, if it does not find corresponding the fruit of mercy in you, it will flee away from you. Jadi kita tidak menunjukkan belas kasih, maka Roh Kudus tidak akan memberikan belas kasihnya. Kita masih ingat cerita bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus, ya, tentang pengampunan, tentang belas kasih. Ya, kita harus bisa memberikan belas kasih kepada orang lain, maka kita akan menerima belas kasih dari Roh Kudus. Apa yang dihasilkan dari api batin itu? Nah, kita menerangi dunia dengan perbuatan kita. Matius 5, 14-6. Seperti Yesus menerangi dunia dengan perbuatan kasihnya yang begitu besar. Jadi kita membutuhkan api batin itu, belas kasih itu, supaya kita bisa menerangi perbuatan kita. Menerangi dunia dengan perbuatan kita. Artinya menunjukkan belas kasih tadi. Ketika kita menunjukkan belas kasih tadi, maka belas kasih itu akan kembali kepada kita dari Roh Kudus.
ya. Nah, ketika kita tidak pernah memancar itu keluar, maka Roh Kudus tidak akan memberikannya. Nah, itulah sebabnya Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Artinya bukan hanya terang untuk kita, hati kita, tapi kalau Yesus mengatakan kamu adalah terang bagi hatimu, itu nggak cukup. Dan Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tapi dia mengatakan terang dunia. Itu artinya apa? Kita menerangi dunia dengan belas kasih yang kita sudah dapatkan. Nah, caranya kita harus mengikuti Yesus, Yohanes 8:12. Kita memberi kehangatan kepada mereka yang hatinya membeku. Penting bagi kita ya, untuk melakukan segala hal, apalagi di tengah situasi pandemi ya, katakanlah mungkin sekarang kita memasuki satu masa yang sulit ya, masa resesi kalau dalam bidang ekonomi, di mana banyak sekali ya mungkin kita merasa stres, depresi dengan berbagai yang terjadi. Tetapi ini tidak boleh membuat hati kita itu atau api batin itu menjadi padam. Tetapi marilah justru dengan momen seperti ini kita semakin bergantung kepada Allah, ya. Bahkan kita bisa mencoba untuk memberi kehangatan kepada mereka yang memang hatinya yang sudah membeku atau padam atau gelap. Nah, kita memberi terang kepada mereka yang berjalan di dalam kegelapan. Kita memberi mereka Kristus, sang terang sejati. Ya, Theophan berkata lagi, according to Saint Bartholomeus, ya, Bartholomeus, when we receive in our heart the fire which the Lord came to send on earth. Jadi kalau kita yang mengaku sudah menerima api itu dari Tuhan, ya, yang Dia kirim ke bumi, maka semua fakulti kita, ya, jiwa tubuh kita itu akan juga terbakar di dalamnya. When by long friction fire is ignited and logs begin to burn with it, logs thus candle will crackle and smoke until they are properly alight. Maka itu akan membakar seluruh tubuh dan jiwa kita. When they are properly alight, ketika kita bersinar, they appear to be marinated with fire and produce a freezing light and warmth without smoke and crackling. So it happens to with men. Yeah, they receive the fire and begin to burn, and how much smoke and cracking there is only those who have experienced it cannot. But when the fire is properly alight, the smoke and cracking cease, and within reigns on light. The condition is a state of purity. The way to its long, but the Lord is most merciful and all-powerful. Thus, it is clear that when a man has received the fire of conscious communion with God, what lies before him is not peace but great labor. But from this point onward, he will find the labor sweet and full of fruit, whereas before the work was bitter and bore bitter fruit, little fruit of no one. Jadi dikatakan bahwa Theophan, kita yang menerima api tadi, maka itu akan mulai bekerja di dalam hati kita, ya, tidak akan menjadi sia-sia seperti asap ya yang hanya sia-sia, tetapi ini akan api itu akan membakar secara properly, ya, yang akan terus memerintah di dalam diri kita. Nah, akhirnya kita akan menghasilkan satu kondisi yang purity, ya, lalu tapi akan memancarkan merciful dan powerful. Oke. Lalu ketika kita menerima api itu, kita akan mengatakan merciful, powerful kepada sesama kita, walaupun itu harus kita lakukan di dalam great labor, usaha yang mungkin tidak gampang bagi kita. Tetapi itu adalah labor in sweet, full of fruit, itu adalah labor yang manis, penuh dengan buah atau karya Roh Kudus tadi. Jadi kita tidak bitter ya, atau merasa pahit ataupun menghasilkan buah yang sedikit, tetapi kita apa yang kita kerjakan itu adalah lahir dari api batin tadi yang justru akan memanasi kita terus, exercise terus, dan orang lain diberkati. Kemudian dia melanjutkan, Theophan melanjutkan begini, ketika itu semakin terbakar, maka your thought akan settle, ya, inner atmosphere batin kita akan clear. The first emergence of good and bad movement in the soul will become plainly apparent to you. Kita bisa membedakan yang baik dan jahat secara jelas. You will acquire power to drive away the bad. Kamu akan diberi kuasa untuk menyingkirkan yang jahat, ya, kuasa apatheia untuk menyingkirkan hawa nafsu.
The inner light also extend to outside think and make clear the distinction between right and wrong. Kita bisa membedakan tadi ya, yang jahat dan benar. Giving you the strength to establish, akan membuat kita itu establish, berdiri kokoh ya dengan terhadap apa yang benar, melawan segala obstacle ya, segala rintangan. In a word, you now begin through active spiritual life. Kamu akan benar, akan punya spiritual yang aktif, for which hereafter you will still searching. And it appear in you only faithfully the Lord will come to set His light on your understanding, to purify your emotion, to guide your action. Jadi api itu akan terus bekerja, ya, menyinari pengertian kita, memurnikan emosi kita, memimpin tingkah laku kita. You will feel in yourself forces which until now were unknown to you. Bahkan tanpa kita sadari, ya, kuasa itu akan terus bekerja. This light will come not apparent to the sight and senses, but arriving invisibly and spiritually. Jadi terang ini bukan datang dalam bentuk penglihatan ataupun senses ya, panca indera kita, tetapi datang secara tidak terlihat dan secara roh ya, karena memang ini berasal dari Roh Kudus. The symptom is advent in enduring at this point a constant burning of the heart. Jadi memang kedengarannya seperti mistik ya. Ini bukan klinik atau tapi mystical ya, tetapi ini sesuatu yang misteri yang memang kita nggak bisa lihat secara sight and senses, tetapi bekerja secara invisible dan spiritually, because this is the Holy Spirit works ya. The symptomnya itu adalah jelas bahwa kita akan terus constant burning of the heart, hati kita akan terus terbakar. The mind atau nous tadi akan berdiri di dalam hati ya. This is burning of the heart infuse, maka hati yang terbakar itu akan infuse ya, akan memancar the remembrance of God, membuat kita mengingat Allah. Kita akan punya acquire the power, punya kuasa untuk tinggal di dalamnya. Consequently all your inner potentials are realized, maka semua potensi kita akan dimampukan, akan dikeluarkan ya. Misalnya orang yang menerima karunia roh untuk berdoa, maka itu potensinya karunia untuk mengajar, karunia untuk menginjili, karunia untuk membangun jemaat dan sebagainya, itu akan muncul sendirinya ketika kita constant burning of our heart in the fire of Holy Spirit. You accept all that is pleasing to God, while all that is sinful you reject. Ya, maka kamu akan menerima semua hal yang menyenangkan Allah. Ya, sementara kamu akan menolak hal-hal yang berdosa. All your actions are conducted with a precise awareness of God's will regarding them. Strength is given you to govern the whole course of your life, both within and without, and you acquire mastery over yourself. Maka segala tindakanmu itu akan dipimpin oleh satu kesadaran tentang Allah, ya, menguatkan kamu, memimpin hidupmu ya, di dalam maupun di luar, dan kamu akan menguasai dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, sangat penting ya bahwa tujuan kita melakukan segala askesis, latihan tadi ya, kontemplasi, silence, doa, ataupun banyak hal yang telah saya ajarkan ya, tears, repentance ya, dan hal-hal lain, saudara bisa mendengarkan kembali beberapa ajaran yang sudah saya share di YouTube, yaitu semuanya adalah punya satu tujuan, yaitu mempertahankan api batin itu supaya tetap menyala, mengikuti Yesus sebagai teladan perbuatan kita, dan sambil tetap mengipasi api batin itu dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, ini beberapa hal penting yang kita perlu perhatikan ya, bagaimana kita menjaga api batin itu. Jangan padamkan roh, seperti kata Rasul Paulus ya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Nah, kita harus hati-hati dengan kehidupan kita ya, tentang apa yang kita kerjakan di dalam keselamatan ini. Jangan biarkan anugerah yang sudah kita terima itu tertidur, tetapi terus membangunkan kita ya, menjaga kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, tetapi terus mengerjakan keselamatan kita. Dengarkan panggilan pertobatan kita, ya. Singkirkan hal-hal yang bisa memadamkan api itu, dan kerjakanlah untuk mencapai keselamatan itu.
kata Saint Theophan ya di dalam bukunya The Burning of the Spirit ya dari buku The Art of the Prayer. Nah, inilah yang kita perlu lakukan supaya ada eagerness, ada zeal ya, ada api yang kita bisa ubah itu menjadi efektif untuk menguatkan kita. Oke. Nah, dari momen inilah orang Kristen itu mulai terbakar di dalam roh. Dia akan mulai punya api untuk memenuhi segala conscience-nya terhadap dia dan dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi saudara-saudara, sangat penting ya bagi kita untuk terus strengthen, dikuatkan oleh the burning of the spirit ya, dibakar oleh roh ini, jangan memadamkannya, dihangatkannya ya dengan melakukan tindakan kasih kepada Allah dan sesama kita. Ya katakan di sini dengan kesetiaan kepada perintah Allah, quiet conscience tadi dengan doa tadi, dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan belas kasih tadi, ya dengan doa, dengan pikiran kepada Allah, nah sehingga roh itu akan terus bekerja di dalam kita. Dan jika roh ini padam, dia katakan, maka the Christian life will be quenched too. Ya, jika roh ini padam, maka kehidupan rohani kita juga akan padam. Nah ini ya, dia mengutip John Chrysostom bahwa a thick mist, darkness, and cloud are spread over the earth. Referring to this, the apostle said, "For you were sometimes darkness." Ya, dalam Efesus 5 ayat 8. Ya, kadang-kadang kita jatuh dalam kegelapan. We are surrounded by night with no moonlight to help us. And it is through this night we must walk. Ya, but God gives us a bright lamp when He kindled the grace of the Holy Spirit in our soul. Nah, but of those who have received this light, some have made it brighter and clearer, such as Paul, Peter, and all the saints. Ya. Tetapi yang lain memadamkannya. Nah, kita jangan sampai seperti salah satu murid Yesus ya, misalnya yang memadamkan roh itu. Tapi biarlah kita menjadi brighter, clearer seperti Paulus, Peter, ya, Petrus, gitu. Janganlah seperti the five foolish virgins atau seperti 5 gadis yang bodoh, ya, yang kita tahu dia kehabisan bahan bakar atau minyak untuk menyalakan pelitanya. Nah, kita jangan seperti the foolish virgins tadi. Ya, tapi belajarlah seperti dari Rasul Paulus, quench not the spirit, jangan padamkan roh, katakan di situ. Jadi saudara, ya ini terakhir yang paling penting yang kita aplikasinya yang paling kita kerjakan di sini adalah apa namanya, cast aside everything, ya singkirkanlah seperti tadi yang saya katakan hal-hal yang bisa memadamkan roh kita, ya isolate yourself, pray, think for yourself, order your life, baik dalam pekerjaan kita, dalam apa yang kita kerjakan sehari-hari, ya usahakanlah kita itu force yourself to adopt when you were seeking for grace. It's also the most helpful in prolonging within your action of grace with has now begun. Jadi apapun yang kita kerjakan itulah biarlah sungguh-sungguh itu apa namanya lahir dari hati kita yang memang terbakar terus, ya. Seperti yang dikatakan Saint Theophan tadi, perform everything you do in such a way that it warms the heart. Jadi apapun yang kita lakukan itu janganlah memadamkan roh itu atau api itu, tetapi justru menghangatkan api itu, hati itu dengan api tadi. Ya, baik kita membaca, berdoa, melakukan pekerjaan kita sehari-hari, berbicara kepada orang lain, you should hold fast to this one aim. Ya, kamu harus pegang tujuan ini. Jangan biarkan hatimu menjadi dingin, ya, atau seringkali orang mengatakan kering rohani gitu. Tapi justru harus mengipasinya terus, ya, dengan short prayer, watch over supaya hati kita tetap hangat. What you need most in your present position is solitude, prayer, and meditation. Ini semua adalah doa batin tadi yang kita mesti kerjakan. Your solitude must become more collected, your prayer deeper, and your meditation more forceful, kata Saint Theophan. Oke, mungkin beberapa poin ini yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Semoga ini menolong kita untuk terus menjaga api batin kita, sehingga dengan api batin yang terus semakin bersinar ini, maka kita akan menjadi terang dunia bagi orang-orang di sekitar kita.
bagi tetangga kita dengan menunjukkan merciful kepada mereka, belas kasihan dan kasih kepada mereka. Thank you semuanya, semoga ini memberkati kita. Lord bless us.